Karena berdasarkan daripada kaidah kita la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu, tidak dianggap suatu hukum dari sebuah perkara yang didasarkan kepada dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kami akan membahas satu kaidah yang berbunyi tidak diterima suatu hukum yang berdasarkan dugaan yang jelas-jelas kesalahannya atau kekeliruannya. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, baiklah kita langsung saja membahasnya ya terkait satu kaidah ini disertai dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi kaidahnya dalam bahasa Arabnya adalah la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Ya, la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu. Yang kalau kita artikan adalah tidak diterima ya satu hukum dari sebuah perbuatan hukum yang berdasarkan dugaan yang jelas kesalahannya. Yang berdasarkan dugaan atau sangkaan yang jelas-jelas kesalahannya. Apa makna daripada kaidah ini? Makna dari kaidah ini adalah apabila suatu perbuatan hukum dibangun di atas dugaan, kemudian setelah itu dugaan itu jelas kesalahannya. Ya, kemudian didapati bahwasanya dugaan itu hukum yang dibangun di atas dugaan itu jelas-jelas kesalahannya. Ya, ketidakbenarannya. Maka perbuatan hukum itu maka hasil dari perbuatan hukum itu tidak bisa diterima atau tidak dianggap. Hukum itu tidak dianggap, perbuatan hukum itu tidak dianggap atau harus dibatalkan. Atau wajib dibatalkan. Kenapa? Karena perbuatan hukum itu dibangun atau diambil dari persangkaan atau dugaan, dan dugaan ini sangat jelas kesalahannya.
dugaan ini sangat jelas kesalahannya. Itu makna daripada kaidah yang sedang kita bahas ini. Ya, jadi selama dugaan itu keliru, betul-betul keliru, maka wajib dibatalkan hukum yang dibangun di atas sebuah dugaan. Kecuali kalau dugaannya tidak jelas kesalahannya, maka hukum tersebut terus berlangsung, tidak dibatalkan. Tetapi jika di kemudian hari ya hukum perbuatan itu jelas-jelas keliru, menyelisih syariat misalnya, jelas-jelas kesalahannya, ketidakbenarannya, maka harus dihilangkan, harus dibatalkan hukum tersebut karena dibangun di atas dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Itu makna daripada kaidah ini. Jadi ruang lingkup daripada kaidah ini, kata para ulama kita, jadi ruang lingkup dari kaidah ini adalah memiliki ruang lingkup yang cukup banyak, seperti dalam hal-hal ijtihad, dalam perkara-perkara ijtihad. Ya, dalam perkara ijtihad, artinya kalau ijtihad itu betul-betul keliru, maka ijtihad itu tidak bisa dipakai, harus dibatalkan ijtihad tersebut. Atau misalnya ini juga kaidah masuk dalam perkara-perkara hukum-hukum yang ditetapkan oleh para hakim. Ya, hukum-hukum yang ditetapkan oleh para hakim, artinya kalau hukum-hukum yang ditetapkan oleh para hakim itu berdasarkan dugaan, lalu dugaan itu di kemudian hari jelas-jelas salah, keliru dugaan tersebut, maka hukum yang dikeluarkan oleh hakim itu harus dibatalkan, tidak bisa dilanjutkan. Ya, begitu juga dalam hukum-hukum persoalan ibadah, persoalan muamalah, ya, yang terjadi di antara manusia berupa akad-akad, ya, pengakuan-pengakuan dan yang selainnya, maka yang menjadi barometer adalah sesuatu yang jelas benar kebenarannya, dan tidak disandarkan atau dibangun di atas dugaan yang keliru. Harus dibangun di atas suatu keyakinan, ya, atau di atas dugaan yang kuat yang tidak muncul setelahnya dugaan yang keliru. Ya. Jadi sekali lagi, ya, maka semua hukum-hukum, ya, baik dalam masalah ijtihad, masalah hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para hakim, masalah ibadah dan muamalah yang terjadi, jika itu semua dibangun di atas dugaan-dugaan yang keliru, maka itu tidak bisa dijadikan satu landasan atau dasar untuk dilanjutkan. Itu tentang ruang lingkup, ya, atau batasan-batasan daripada implementasi kaidah ini. Baiklah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, kita masuki pada contoh-contoh kaidah. Apa contoh-contoh kaidah? Ya, la ibrata bizonnil bayyin khata'uhu, tidak bisa diterima suatu hukum yang didasarkan kepada dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Yang pertama adalah apabila seorang mujtahid, ya, artinya al-mujtahid dalam perkara-perkara yang tidak ada nas di situ, ya, tidak ada nas di situ, atau perkara-perkara yang ditetapkan berdasarkan artinya dugaan-dugaan, ya, tidak ada nas yang soreh, tetapi nas yang dibangun, yang dikeluarkan darinya, yang dibangun di atas dugaan-dugaan, ya, dugaan-dugaan, maka apabila seorang mujtahid itu, ya, diperhadapkan atau sampai kepadanya sebuah dalil lain yang lebih kuat dari apa yang hukum yang dia sudah keluarkan berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas dugaan,
di atas zon. Ya, meskipun itu adalah zon yang rojih, tetapi seandainya misalnya ada satu kesimpulan hukum atau ada dalil lain misalnya yang lebih kuat dari apa yang dia simpulkan, dari apa yang dia tetapkan hukumnya, dan betul-betul dalil yang lain itu adalah atau istinbat lain yang ada dari para ulama misalnya, dan itu lebih kuat, ya lebih kuat, maka dia wajib untuk merujuk, ya untuk memperbaiki atau untuk membatalkan pendapatnya, dan dia merujuk atau kembali kepada pendapat yang lebih kuat. Ya, dia merujuk kepada pendapat yang lebih kuat jika betul-betul hukum yang dia tetapkan itu berdasarkan dari hasil ijtihad yang sangat keliru, ya ijtihadnya, maka ketika dia diperhadapkan dengan dalil yang kuat, dan dalil yang kuat itu lebih kuat, ya lebih tepat dari apa yang dia simpulkan, maka seorang mujtahid itu harus legowo, harus terima dengan lapang dada, dan dia harus merevisi pendapatnya dan mengambil pendapat yang lebih kuat atau yang lebih sahih. Ya. Kenapa? Karena pendapatnya yang pertama itu ditetapkan atau dikeluarkan berdasarkan dugaan yang salah. Ya. Berdasarkan dugaan yang salah. Karena ketika dia mengetahui itu adalah dugaan yang salah, maka dia tidak boleh meneruskan hukum tersebut atau melanjutkan hukum tersebut, padahal dia mengetahui bahwasanya itu sangat jelas kesalahannya, ya sangat jelas hasil ijtihadnya itu, maka dia harus berlapang dada memperbaikinya dan mengambil dalil yang lebih kuat atau mengambil hasil kesimpulan dari dirinya seandainya jika muncul kesimpulan yang berbeda, atau mengambil kesimpulan lain dari orang lain seandainya betul-betul itu adalah satu kesimpulan yang lebih kuat, yang lebih jelas kebenarannya dari apa yang dia simpulkan. Ini yang pertama, ya pemirsa Ruas TV yang sama berbahaya. Yang kedua, apabila seorang hakim, ya memutuskan suatu perkara berdasarkan sebuah dugaan yang menunjukkan bahwa keputusannya itu sesuai syariat. Ya, jadi keputusan yang dia keluarkan itu berdasarkan dugaannya sesuai dengan syariat. Ya, berdasarkan dugaan seorang hakim itu, keputusan yang dia keluarkan itu, yang dia tetapkan itu sesuai dengan syariat. Namun justru bertentangan dengan syariat. Ya, namun ya artinya setelah di kemudian hari didapati justru hasil keputusannya itu yang didasari atas suatu dugaan itu justru bertentangan dengan syariat. Ya, bukan selaras atau sesuai dengan syariat, tapi justru bertentangan dengan syariat atau menyelisih syariat, maka keputusannya itu dianggap batal. Ya, jadi maka keputusannya itu, ya hukum yang dia keluarkan itu atas penetapan sebuah perkara itu dianggap batal. Ya, karena apa? Karena telah jelas bahwasanya keputusannya itu berdasarkan dugaan yang sangat jelas kesalahannya atau ketidakbenarannya begitu jelas. Ya, maka keputusannya itu dianggap batal. Ya, tidak bisa dilanjutkan ini keputusan karena keputusannya sekali lagi bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena hukum yang ditetapkan itu berdasarkan dugaan-dugaan yang jelas-jelas kesalahannya, dan tidak bisa diterima. Ya, karena sudah batal maka tidak bisa diterima lagi. Ya, sudah batal maka tidak bisa lagi dilanjutkan hukum tersebut. Ya, maka harus kembali kepada keputusan yang berbeda, yang merevisi keputusan yang pertama itu yang jelas-jelas kesalahannya.
dan dia wajib merujuk kepada pendapat atau keputusan yang sesuai syariat. Ya, setelah dia membatalkan pendapatnya yang pertama itu, ya seandainya dia memiliki pendapat yang kedua dan pendapat kedua itu ditopang dengan dalil-dalil yang kuat, ya, atau dengan dugaan yang kuat yang bisa membatalkan daripada dugaan yang pertama itu, maka dia wajib merujuk atau mengambil pendapat atau keputusan yang berikutnya yang sesuai syariat. Ya. Ya, yang sesuai syariat dia harus ikuti. Adapun pendapat atau keputusan yang tidak sesuai syariat atau pendapatnya yang lama itu dia harus anulir, dia harus batalkan. Ya, karena apa? Karena berdasarkan daripada kaidah kita la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu, tidak dianggap suatu hukum dari sebuah perkara yang didasarkan kepada dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Ya. Baiklah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita, penjelasan kita terkait contoh-contoh aplikatif dari kaidah ini. Yang ketiga, seandainya si mayit telah jelas memiliki hutang setelah harta warisannya dibagi. Ya. Ya, seandainya si mayit telah jelas memiliki hutang, artinya setelah harta warisan dibagi, maka nampak bahwasanya si mayit ini betul-betul memiliki hutang. Ya. Bahwa si mayit betul-betul memiliki hutang. Ya. Atau muncul ahli waris lainnya. Ya, atau setelah dibagi harta warisan muncul ahli warisnya yang tentu juga berhak untuk mendapatkan warisan. Hanya saja ketika pada saat pembagian dia tidak ada. Nah, di kemudian hari setelah selesai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, muncul ahli waris lainnya yang berhak juga untuk mendapatkan warisan tersebut. Maka bagaimana solusinya? Ya, tentang yang pertama tadi, si mayit yang memiliki hutang, setelah harta warisan dibagi, kemudian si mayit masih memiliki ahli waris yang lainnya yang muncul setelah terjadinya pembagian warisan misalnya, apa solusinya? Maka wajib untuk dibatalkan pembagian warisan tersebut. Ya. Jadi pembagian harta warisan tersebut itu wajib atau harus dibatalkan, atau kita katakan tidak sah pembagian harta warisan tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa diterima suatu perkara yang jelas-jelas dibangun di atas dugaan yang keliru. Jadi pembagian harta warisan itu adalah pembagian yang dilakukan berdasarkan dugaan. Berdasarkan dugaan, dugaannya adalah bahwasanya si mayit itu tidak memiliki hutang. Dugaannya adalah bahwasanya si mayit itu tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Ini dugaannya. Tapi setelah terjadi pembagian warisan diketemukan bahwasanya benar-benar jelas ada bukti, ada saksi bahwasanya si mayit ini memiliki hutang ya dari orang lain, atau si mayit ini masih memiliki ahli waris lainnya, ya. Dan itu jelas-jelas misalnya bisa dibuktikan dan ada saksi dan seterusnya, maka pembagian warisan itu yang dibangun di atas sebuah dugaan, maka itu harus dibatalkan. Harus dibatalkan dan kembali kepada hukum bahwasanya si mayit itu jelas memiliki hutang dan harus dibayar hutangnya. Lalu setelah itu sisa dari harta itu dibagikan kepada ahli waris, atau pembagian warisnya itu juga diberikan kepada ahli waris yang datang kemudian, ya, yang datang kemudian atau yang tidak ada pada saat pembagian harta warisan yang pertama itu. Jadi itu solusinya. Sekali lagi, karena hal ini berdasarkan suatu kaidah la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak bisa diterima suatu hukum dari sebuah perbuatan atau hukum-hukum dari suatu hak seseorang yang dibangun atau yang berdasarkan dari
dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Ya, jadi perlu sekali lagi, ya, jika ada suatu perkara hukum yang dibangun atau yang disimpulkan berdasarkan dugaan yang keliru, maka kesimpulan hukum itu tidak bisa dilanjutkan atau harus dibatalkan. Keempat, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya dari kaidah kita ini adalah seandainya diduga orang yang mendapatkan zakat adalah bahwa dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Jadi ini sekali lagi, ya, suatu perbuatan hukum yang dilandasi oleh sebuah dugaan. Jadi diduga ya, orang tersebut tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, orang tersebut tidak berhak mendapatkan zakat, atau orang yang bukan orang yang tidak termasuk dari asnaf zakat yang 8 itu, ya. Tapi itu dugaan saja. Lalu zakat itu diberikan kepadanya. Ya, lalu zakat itu diberikan kepadanya padahal diduga bahwasanya dia tidak berhak menerima zakat karena tidak termasuk dari salah satu dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Namun kemudian diketahui bahwasanya dia berhak mendapatkan zakat. Ya, namun setelah pemberian zakat itu kepadanya, meskipun yang tadinya diduga dia tidak berhak, tetapi tetap dikasihkan, maka ketika di kemudian hari diketahui bahwasanya dia betul-betul adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau salah satu daripada mustahiqun, ya, orang yang mustahik mendapatkan zakat, ya, bahwa dia berhak mendapatkan zakat dan zakat telah diterima kepadanya, maka pemberian zakat itu kepadanya adalah sah. Ya, maka pembagian atau pemberian zakat yang diberikan kepadanya itu meskipun dibangun di atas sebuah dugaan, ya, sebuah dugaan bahwasanya yang tadinya itu dia diduga tidak berhak mendapatkan, tapi ini sekali lagi dugaan yang salah, keliru, karena setelah disingkap bahwasanya dia benar-benar adalah orang yang berhak. Orang yang berhak berarti dugaan yang pertama itu, ya, itu tidak benar adanya, ya, karena itulah hanya dugaan-dugaan saja, sedangkan yang kenyataannya adalah dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat karena dia sudah mendapatkan zakat, maka pembagian zakat, pemberian zakat yang diberikan kepada itu dianggap sah, tidak perlu lagi dibatalkan, pembagian zakat itu, tetapi tetap sah. Kalau sah, ya, tentu semuanya bebas daripada tanggung jawab, ya, semuanya bebas daripada tanggung jawab, baik yang memberikan zakat orang yang terkena kewajiban zakat atau wakilnya yang diwakilkan kepadanya untuk mendistribusikan zakat. Jadi ini berdasarkan satu kaidah kita, la ibrata bil dhannil bayyin khata'uhu, tidak bisa dianggap, ya, suatu perkara hukum yang didasarkan pada dugaan yang keliru atau dugaan yang salah. Ya. Jadi karena tadi dugaannya salah, ya, sehingga dikatakan dia tidak berhak tapi tetap dikasihkan, maka pemberiannya itu tetap dianggap sah, ya, karena dugaan dia tidak berhak itu adalah dugaan yang keliru, itu yang dihilangkan, kemudian dia dianggap adalah orang yang berhak. Kalau berhak, maka pemberian yang didapatkan itu adalah sah juga, tidak perlu dibatalkan pembagian tersebut lalu diberikan lagi kepadanya untuk kedua kalinya, ya, tapi tidak cukup pemberian pertama itu sudah dianggap sah. Karena apa? Karena tadi dugaan bahwasanya dia adalah orang yang tidak berhak mendapat zakat adalah dugaan yang keliru, dan dugaan keliru ini tidak bisa diambil atau dijadikan sebuah landasan. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, contoh dari kaidah ini yang kelima adalah seandainya seseorang menduga
bahwa dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Lalu dia melaksanakan sholat. Kemudian dia baru tahu kemudian dia baru tahu setelahnya bahwasanya ia berhadas. Ya, dia berhadas. Nanti setelah sholat baru dia yakin ya bahwasanya dia itu berhadas. Artinya dia melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan tidak bersuci. Maka konsekuensinya dia harus mengulangi sholatnya. Dia bersuci kembali lalu dia melaksanakan sholatnya. Kenapa demikian? Karena sholat yang dia kerjakan itu berdasarkan dugaan yang keliru. Ya, yang dugaan yang keliru itu adalah dugaan dia dalam keadaan suci, itu dugaannya. Ya, sehingga dia berimplikasi kepada bolehnya dia melaksanakan sholat karena dia menduga sedang suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi ya kemudian setelah dia melaksanakan sholat, kemudian dia teringat bahwasanya dia betul-betul atau ada orang yang saksikan misalnya bahwasanya betul-betul dia dalam keadaan berhadas dan belum dia memperbarui daripada toharonya, ya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah produk atau merupakan hasil sebuah hukum, atau sholat adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mana sholat itu tidak dianggap atau tidak diterima atau harus dibatalkan karena dibangun atau dilaksanakan sholat itu berdasarkan dugaan yang sangat-sangat keliru. Ya, atau dia menduga bahwa telah masuk waktu sholat. Ya, atau ada seorang menduga waktu sholat sudah masuk. Ya, waktu sholat sudah masuk. Tapi ini berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan satu keyakinan. Ya, lalu dia melaksanakan sholat. Kemudian dia baru tahu bahwa dia sholat sebelum masuk waktunya. Ya. Nanti setelah selesai melaksanakan sholat, ya baru dia misalnya melihat jam misalnya atau ada yang mengkabari bahwasanya Anda ini sholat sebelum masuk waktunya, ya sebelum masuk waktunya, maka sholatnya ini tidak dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat di atas dugaan yang sangat keliru, ya. Atau dia menduga bahwa air itu suci. Ya, dia menduga bahwasanya air itu suci, ya bebas dari najis, lalu dia berwudu, kemudian setelah itu dia baru tahu bahwa air itu najis. Ya. Jadi dia menduga air itu suci. Ya, bebas dari najis. Namun karena dia menduga suci, maka dia pun berwudu dengan air tersebut. Kemudian setelah itu dia baru tahu bahwasanya air itu najis. Air itu benar-benar najis, terkontaminasi dengan najis sehingga menjadi najis air tersebut. Maka ya air itu tidak bisa digunakan. Ya, maka air tersebut tidak bisa digunakan, harus mengambil air yang lain karena apa? Karena tersingkap. Ya, setelah itu bahwasanya air itu sudah terkontaminasi dengan najis atau sudah bernajis. Ya, kenapa demikian? Karena tadi kesemuanya itu dari ya perkara-perkara ini, bahwasanya semua dari perkara ini itu, ya, maka semua dugaan itu tidak bisa diterima. Ya, karena itu dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Jadi dugaan bahwasanya air itu dia dalam keadaan suci, lalu dia sholat, kemudian dugaan waktu telah masuk, lalu dia sholat, atau dugaan bahwasanya air itu suci, ya air itu suci, lalu dia berwudu, ya maka setelah diketahui bahwasanya itu semua adalah hanya didasarkan kepada satu
dugaan-dugaan yang jelas-jelas kesalahannya, kekeliruannya, maka dugaan itu tidak bisa, atau hukum tersebut harus dibatalkan, tidak bisa diterima, tidak bisa dijalankan lagi, ya, atau dilanjutkan karena berdasarkan pada kaidah tidak bisa diterima suatu perkara hukum yang dilandasi dengan dengan dugaan-dugaan yang sangat-sangat jelas kesalahannya. Kemudian keenam, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, terkait tentang kaidah kita pada kali ini, yaitu seandainya seseorang menduga bahwa air itu najis, ya, dia menduga air itu terkontaminasi dengan najis, lalu dia berwudu, ya, jadi wudunya itu berdasarkan dugaan bahwasanya air itu bernajis. Ya, kemudian dia baru tahu bahwa air itu suci. Ya, ternyata air itu suci. Ya, ternyata air itu suci, tidak ada najisnya. Maka wudunya dianggap sah. Jika dia belum melaksanakan sholat. Ya, jika dia belum melaksanakan sholat, maka wudunya dianggap sah karena tersingkap bahwasanya airnya itu tidak bernajis. Meskipun tadi dugaan awalnya itu bernajis, tapi setelah diketahui tersingkap bahwasanya air itu tidak bernajis, maka wudunya dianggap sah jika dia belum melaksanakan sholat. Ya, jika dia belum melaksanakan sholat. Tapi jika dia sudah melaksanakan sholat, berarti dia melaksanakan sholat berdasarkan satu dugaan bahwasanya air itu adalah najis. Ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya, adapun jika dia sudah melaksanakan sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena wudunya didasarkan pada sebuah dugaan. Ya, karena wudunya itu berdasarkan sebuah dugaan, yaitu dugaan bahwasanya air itu najis, ya, air itu najis, maka dia harus mengulangi sholatnya, ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Tapi jika dia belum melaksanakan sholat, ya, maka wudunya tetap sah, ya, selama dia belum melaksanakan sholat. Tapi kalau jika dia sudah selesai melaksanakan sholatnya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa tadi? Ya, karena tadi dia melaksanakan wudhu itu berdasarkan dugaan bahwasanya air itu najis. Ya, karena wudhunya didasarkan pada sebuah dugaan. Ya, didasarkan pada sebuah dugaan. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya tidak bisa diterima suatu perkara hukum yang didasarkan pada sebuah dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Ya, jelas-jelas kesalahannya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh ini terulang ini, ya, yang kami maksud adalah yang contoh yang ketujuh dari penjelasan daripada kaidah ini adalah seandainya seseorang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya untuk mengambil uangnya pada orang yang berhutang. Ya, jadi ada seorang, anggaplah si A, ya, dia memberikan kuasa kepada si B, berarti B menjadi wakilnya yang bertugas untuk mengambil uang yang ada pada orang yang berhutang. Ya, artinya hutangnya harus dikembalikan, maka ada wakil yang dia wakilkan. Kemudian orang yang mewakilkan itu memutihkan hutangnya kepada orang yang berhutang. Ya, kemudian orang yang memberikan kuasa itu memutihkan hutangnya, artinya menganggap hutang itu sudah lunas, ya, tidak perlu lagi dibayar oleh orang yang berhutang itu. Namun si wakil, orang yang diberikan kuasa untuk menagih hutang itu, tidak mengetahuinya bahwasanya hutang
itu sudah diputihkan, sudah dilunaskan, ya artinya sudah dianggap lunas, belum sampai info ini kepadanya. Lalu dia pun mengambil uang itu dari orang yang berhutang, padahal sebenarnya sudah diputihkan oleh orang yang memberi kuasa kepadanya. Namun dia tetap mengambil uang tersebut dari orang yang berhutang karena belum sampai info kepadanya bahwasanya utang tersebut sudah diputihkan atau sudah dihilangkan atau sudah dianggap lunas. Ya. Kemudian qadarullah uang tersebut hilang. Ya, jadi setelah wakil itu mengambil uang dari orang yang berutang itu, qadarullah uang itu hilang. Ya, tercecer misalnya atau jatuh kah atau bagaimanakah, yang penting hilang. Maka orang yang berhutang meminta uang itu kepada orang yang mewakilkan. Ya, maka orang yang berutang meminta uang itu kepada orang yang mewakilkan, bukan kepada si wakil. Kenapa? Ya, bukan kepada si wakil. Ya, karena si wakil tidak mengetahui bahwasanya sudah terjadi pemutihan hutang. Ya, maka orang yang berhutang ini karena dia berhak mendapatkan haknya, yaitu dihapuskan utangnya, ya, maka uang yang sudah terlanjur dia berikan kepada wakil itu, maka dia berhak untuk mengambilnya. Ya, tetapi qadarullah uang yang ada sama wakil itu telah hilang, terkececer misalnya atau karena apa, maka dia orang yang berhutang ini yang sudah diputihkan utangnya, maka dia berhak untuk mengambil uang tersebut, meminta kepada orang yang mewakilkan, bukan orang yang sebagai wakil. Karena perkara yang bisa diterima adalah pemutihan utang. Karena pemutihan utang ini sudah jelas-jelas, ya, adanya pemutihan utang, adanya peniadaan utang. Itu sudah jelas itu. Ya. Dari siapa? Dari orang yang mewakilkan. Jadi pemutihan utang, peniadaan utang, atau utang dianggap lunas itu jelas-jelas ada dari orang yang mewakilkan. Bukan perkara yang dibangun di atas dugaan yang salah, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang wakil. Jadi seorang wakil ini dia mengambil sesuatu itu berdasarkan dugaan. Ya, dugaan yang jelas-jelas keliru. Ya, jelas-jelas keliru. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwasanya hutang itu telah diputihkan oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Sedangkan pemutihan hutang dari orang yang mewakilkan itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, maka itulah yang dijadikan sandaran, sehingga konsekuensinya adalah orang yang berhutang itu dia berhak untuk meminta uang yang sudah dia berikan kepada si wakil itu, tetapi dia tidak meminta kepada si wakil, ya, tetapi dia meminta kepada orang yang mewakilkan. Jadi si wakil ini tidak ada artinya tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab baginya, karena dia tidak mengetahui kalau ada pemutihan hutang yang ada pada orang yang berhutang itu. Dia hanya menjalankan tugas, bahwasanya dia ditugaskan oleh orang yang mewakilkan itu untuk mengambil hutang yang ada pada orang lain. Ya, dan ini berdasarkan satu kaidah, la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak bisa diterima suatu perkara hukum yang didasarkan kepada dugaan yang sangat jelas kesalahannya. Kemudian yang ketujuh, pemirsa, atau yang terakhir yang bisa kami jelaskan, ya. Yang ketujuh adalah dari contoh daripada kaidah ini adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya, ya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, jika Zaid ada di rumah ini, ya, jika Zaid ada di dalam rumah ini, maka saya ceraikan kamu dengan talak 3. Ya, maka saya ceraikan kamu dengan talak 3. Lalu sang suami, ya, tinggallah bersama istrinya. Ya,
tinggallah bersama istrinya dengan dugaan, ya, dengan dugaan sang suami bahwasanya Zaid itu tidak ada di rumah. Ya, bahwasanya Zaid itu tidak ada di rumah, itu dugaan sang suami. Kemudian baru diketahui esok harinya, ya. Kemudian diketahui esok harinya bahwasanya Zaid itu ada di rumah itu. Ya, Zaid itu ada di rumah tersebut, tapi diketahui setelah keesokan harinya. Ya, keesokan harinya, atau adapun yang di hari kemarinnya itu tidak diketahui kalau ada Zaid berada di rumah tersebut. Dan suaminya mengatakan kepada istrinya, jika Zaid ada di rumah ini, maka saya ceraikan kamu dengan talak 3. Ya. Adapun penyebabnya kita tidak tahu kenapa sampai suami mengatakan demikian. Ya, ini hanya sekedar perumpamaan saja, sekedar permisalan atau contoh saja. Ya, begini kasusnya. Ya, kemudian baru diketahui esok harinya bosnya Zaid itu ada di rumah tersebut. Ya, maka sang istri dianggap jatuh talaknya. Ya, maka sang istri pun dianggap talaknya, jatuh talak atasnya. Karena suami mengatakan, jika Zaid ada di rumah, dan betul Zaid itu ada di rumah, meskipun diketahui setelah keesokan harinya, maka jatuh talak atas istri tersebut. Ya, sejak suaminya berkata kepada istrinya. Jadi sejak suaminya berkata, ya, anggaplah misalnya suaminya berkatanya itu di malam hari atau di siang hari misalnya, ya. Kemudian keesokan harinya baru diketahui Z itu ada, maka di siang harinya itu atau di malam harinya itu jatuhnya talak atas istrinya itu terjadi pada sejak suami itu mengeluarkan kata-kata, saya ceraikan kamu jika si Zaid itu ada di rumah ini misalnya. Jadi sejak itu terhitung mulainya jatuh talak atas istrinya itu. Dan sejak dari perkataan suami itulah berlakulah masa iddah istrinya. Jadi masa iddah istrinya itu dihitung dari sejak ketika suami mengatakan, kamu saya ceraikan talak 3 seandainya Zaid ada di rumah ini. Ya. Jadi perhitungan masa iddahnya itu dihitung yaitu sejak suami mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya. Bukan ketika telah jelas bahwa Zaid ada di rumah itu keesokan harinya. Jadi jatuhnya talak, kemudian mulai berlakunya masa iddah itu bukan ketika Zaid didapati bahwasanya dia benar-benar ada di rumah itu keesokan harinya. Bukan itu dihitung start masa iddahnya, atau bukan di situ dihitung jatuh talaknya, tapi jatuhnya talak atas istri dan dimulainya masa iddahnya itu ketika suaminya mulai mengucapkan kata-kata, saya ceraikan kamu seandainya Zaid ada di rumah tersebut. Ya, kenapa? Kenapa? Ya, berdasarkan kaidah kita, la ibrata bidhani al-bain khata'uhu. Ya, tidak diterima satu perkara hukum yang didasarkan kepada sangkaan yang apa namanya? Sangkaan yang benar-benar keliru. Dan suaminya menyangka bahwasanya Zaid itu tidak ada di rumah. Iya. Ya, ini sini katakan ya. Ya, bersama dengan dugaan bahwa Zaid itu tidak ada di rumah. Jadi suami menduga bosnya Zaid itu tidak ada di rumah, padahal Zaid itu sudah ada. Maka dugaan inilah dugaan yang lemah, dugaan yang tidak bisa dijadikan sandaran. Ya, dugaan yang tidak bisa dugaan yang lemah. Ya, sehingga yang menjadi patokan adalah bahwasanya Zaid itu betul-betul ada di tempat tersebut meskipun baru diketahui keesokan harinya, sehingga konsekuensi hukumnya adalah talak itu benar-benar terjadi, jatuh atas istrinya, ya, itu dimulai sejak suaminya mengeluarkan kata-kata tersebut. Begitu juga mulainya masa iddahnya itu juga dimulai sejak
ketika apa namanya? Sejak ketika suami mengucapkan kata-kata tersebut, itulah mulai berlakunya masa iddah, ya iddah karena faktor cerai, ya bagi sang istri itu, ya. Adapun tentang apakah dia akan langsung jatuh talak 3 atau hanya talak 1 saja, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, yang mengatakan saya ceraikan kamu dengan talak 3, ada ulama mengatakan dia langsung jatuh talak 3 sekaligus, ada yang mengatakan tidak, ya dia tidak jatuh talak 3 sekaligus, tapi hanya dipandang jatuh talak 1 saja. Itu perkara fikih, ya, domainnya masalah fikih tentang perbedaan pendapat para ulama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, tambahan lagi dari kami, ya. Misalnya ada seorang wanita yang mengaku, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dia menikah dengan seorang laki-laki. Ini pengakuannya. Lalu laki-laki itu mengingkari bahwasanya dia adalah suami daripada istri tersebut misalnya. Ya, kemudian setelah dia mengingkari, maka dia pun berdamai, ya, dengan memberikan, ya, dengan memberikan sejumlah uang kepada wanita tersebut, ya, kepada wanita tersebut. Maka perdamaian ini dengan memberikan uang kepada wanita tersebut, ya, adalah perkara yang tidak diperbolehkan, dan dia wajib untuk mengambil kembali uang tersebut. Ya, maka uang perdamaian itu yang diberikan kepada wanita yang mengaku sebagai istri dari laki-laki tersebut, maka laki-laki itu wajib mengambil uang tersebut. Kenapa? Karena perkara ini tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ya, dari salah satu dari dua keadaan, yaitu pernikahan itu betul-betul benar terjadi. Artinya istrinya, perempuan itu benar-benar adalah istri dari laki-laki itu, atau pernikahannya itu tidak pernah terjadi, hanya sekedar sekedar pengakuan saja dari seorang istri itu. Jadi salah satu dari kedua ini kemungkinan, apakah betul-betul pernah terjadi pernikahan, atau pernikahan tidak pernah terjadi sama sekali. Jika pernikahan itu benar-benar tidak pernah terjadi, ya, maka uang yang suami berikan kepada perempuan itu maka dianggap sebagai riswah. Riswah itu artinya sogokan. Dianggap sebagai sogokan, ya, sogokan. Ya, dan tentu sogokan adalah dilarang dalam Islam. Ya, sogok menyogok adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Ya. Dan kemudian jika pernikahan itu benar-benar terjadi, ya, pernikahan itu betul-betul terjadi, maksudnya istri perempuan itu adalah benar daripada sang suami itu, dan benar-benar terjadi, maka tidak boleh terjadinya perpisahan antar keduanya itu dengan cara perdamaian dengan memberikan uang kepada istrinya itu. Ya, kan suaminya kan di sini ingin mengingkari bahwasanya dia bukan suaminya, tapi dengan syarat dia berdamai dengan memberikan uang agar perkaranya selesai, sehingga dia dianggap bukan suaminya lagi, bukan suaminya. Tetapi ini cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, perpisahan ini, perceraian ini, ya, atau perpisahan ini tidak dibenarkan dengan cara itu.
Ya, seandainya pernikahan ini betul-betul ada terjadi, hanya saja cara untuk berpisah itu dengan cara suami memberikan uang kepada istrinya itu tidak dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Karena yang berkewajiban memberikan apa namanya, memberikan sesuatu kepada memberikan ganti pada sebuah perceraian, ya, yang disebut dengan khulu, maka istri yang harus memberikan sesuatu kepada suaminya. Ya, anggaplah seperti maharnya, ya. Mahar itulah yang sebagai pengganti dari perpisahan itu. Artinya mahar yang diterima istri itu dia kembalikan kepada suaminya. Ini yang disebut dengan khulu. Ya, yaitu khulu itu ketika istri yang meminta cerai atau menggugat cerai. Maka istri yang wajib mengembalikan mahar kepada suaminya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau khulu, ya. Sedangkan dalam perkara ini justru perpisahan terjadi bukan istri yang memberikan sesuatu kepada suami, tapi justru suami yang memberikan sesuatu kepada istri. Ya. Maka istri tidak boleh mengambil harta tersebut, ya, sebagai pengganti dari perpisahan itu. Ya, karena ini terbalik kasusnya. Mestinya istri yang memberikan uang kepada suaminya, lalu terjadilah perceraian karena dianggap sebagai khulu. Ya, maka ketika itu istri tidak boleh mengambil uang tersebut, ya, tidak boleh diambil karena itu adalah suatu dugaan yang jelas-jelas salah dugaan tersebut. Artinya istri karena suami mengingkari, lalu istri kemudian terjadilah perdamaian, lalu misalnya istri minta uang atau suami yang dengan hatinya memberikan uang kepada istrinya, lalu istri mengambil, terjadilah perpisahan. Ya, padahal pernikahan itu betul-betul benar adanya, terjadi sebelumnya, lalu terjadi perpisahan dengan cara tadi, yaitu suami memberikan sesuatu kepada istrinya, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, maka karena justru yang sebaliknya, istri lah yang memberikan atau mengembalikan mahar kepada suaminya karena dianggap bahwasanya istrinya yang meminta menggugat cerai kepada suaminya. Ya, demikianlah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, ya, penjelasan kita tentang satu kaidah, ya, la ibrata bizzanil bayin khatauhu, tidak bisa diterima suatu perkara hukum, ya, atau hak-hak, ya, yang didasarkan kepada dugaan-dugaan yang jelas-jelas kesalahannya. Ya, harus diterima berdasarkan satu keyakinan yang kuat, ya. Namun jika terjadi demikian, yaitu adanya keputusan, ya, meskipun itu dugaan, ya, pada dasarnya dugaan yang kuat pada dasarnya, tapi setelah diketahui ada penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan dalam ijtihad, dalam pemutusan keputusan hukum dan seterusnya, ada dalil-dalil yang lebih kuat, ada hasil kesimpulan-kesimpulan yang lebih kuat, ya, yang lebih benar atau yang sahih, maka maka keputusan-keputusan itu yang didasarkan kepada dugaan-dugaan yang tidak jelas, yang benar-benar keliru, yang salah, maka itu harus dibatalkan, tidak bisa dilanjutkan, dan merujuk kepada keputusan yang jelas-jelas kebenarannya, berdasarkan dari satu dalil yang kuat atau berdasarkan hasil daripada ijtihad dan keputusan hukum, kesimpulan hukum yang lebih kuat, yang lebih tepat. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru dari kami dan godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian
Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam segmen berikutnya. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.